Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Selamat datang, balik lagi bersama kami, David dan Davidson di sini, bawa berita untuk semua. Yang pertama, hari Senin ada kelas keluarga yang mengajarkan keuangan dan terbuka untuk semua. Yang kedua, hari Selasa dan hari Jumat ada doa revival. Jangan lupa untuk berdoa. Yang ketiga, kita ada acara baru, yeay, berjudul Point of View. Jangan lupa nonton. Selamat ulang tahun Rafres, selamat ulang tahun Alex, dan selamat ulang tahun kepada Olivia. Sekian berita hangat dari kami, kami mau pamit undur diri. Sampai jumpa lain waktu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati kita, walaupun kita di rumah tapi bisa merasakan hadirat Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Kami percaya Kau memenuhi hati kami Tuhan, jam hati kami Tuhan. Walaupun kami di rumah Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Biar kiranya penyembahan ini Tuhan bermohon di hadapan-Mu Tuhan. Kau berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya semua katakan amin.
Drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your feet, it's overwhelming. Drink from the cup in your hand, back against you and breathe. I feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your feet, it's overwhelming. I wanna see at your feet. Drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your feet, it's overwhelming. I wanna see at your feet. Drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your feet, it's overwhelming. The more I see you, the more I find you, the more I find you, the more I find you, the more I love you, the more I see you, the more I see you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. I wanna see at your feet. Drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your feet, it's overwhelming. I wanna see at your feet. Drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your feet, it's overwhelming. I wanna see at your feet. Drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. Oh, this love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your feet, it's overwhelming. I wanna see at your feet. Drink from the cup
so deep, it's more than I can stand. I melt in your feet, it's overwhelming. Ooh, it's overwhelming. It's overwhelming. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more, I want more, I want more, I want more. I want more of you, God. I want more of you, God. Say, I want more, I want more, I want more, I want more, I want more of you, God. I want more of you, God. I want more, I want more, I want more, I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul.
Mengalir
Rasakan hadirat-Mu, Tuhan yang mengalir. Rasakan hadirat Tuhan yang kuat. Tuhan aku doa jadikanku mengalirlah, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus penuhiku, mengalirlah, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus mengalir di hati kami, di hati kami, mengalirlah. Oh Roh Kudus sembuhkan, sembuhkan, mengalirlah, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus pulihkanku, mengalirlah. Oh Roh Kudus penuhiku, penuhiku, mengalirlah, mengalirlah. Oh Roh Kudus sembuhkanku. Bapa, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang kuat di tengah kami, atas lawatan, atas jamaah-Mu Tuhan. Kau percaya Tuhan, Kau belum selesai bekerja. Kau percaya Tuhan, Kau belum selesai. Bukan hati kami Tuhan, lembutkan hati kami biar kami siap menerima firman Tuhan, firman yang hidup, yang Allah adalah Engkau sendiri Tuhan. Kau percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama katakan amin. Selamat pagi saudara-saudara. Saya senang sekali kembali berjumpa dengan saudara ya. Ini tayangan pertama kita dengan bentuk yang baru, dengan metode yang baru di mana saya akan melakukan rekam ulang saudara ya untuk khotbah kita minggu lalu ya. Jadi ini pertama kali saya akan bagian firman Tuhan dengan cara direkam saudara ya, dan kita harus belajar saudara ya untuk terus maju ke depan, dan semakin hari semakin baik saudara ya. Kita harus mengejar perkembangan zaman saudara ya. So, minggu lalu saudara rekaman kita ada sedikit gangguan ya. Ada gangguan waktu itu saudara ya, sebagaimana saudara ketahui. Dan ya, karena itu saudara, firman Tuhan ini akan diulang pada minggu ini saudara. Kenapa saudara?
Karena semua firman yang dibagikan itu sangat penting sekali, saudara ya, buat kita semua. Jadi semua firman yang dibagikan itu penting sekali buat kita dan kita perlu mempelajarinya ya. Saya mendengar ada satu khotbah, satu pendeta bilang, oh kita perlu bagian firman Tuhan, bla 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 yang baik dan sebagainya supaya jemaat tetap tinggal di kita. Saya kira di kita ini bukan masalah jemaat tinggal di kita, saudara ya, tetapi di kita ini tugas saya bukan saudara membuat saudara tinggal di dalam gereja, saudara ya, karena tinggal dalam gereja, tinggal dalam komunitas yang sama itu adalah efek karena kita dapatkan makanan rohani yang membuat kita bertumbuh, saudara. Ya, jadi saudara, tugas saya bukan untuk menghibur, saudara ya, tapi tugas saya, saudara, di sini adalah uh, pertama, saudara empower saudara, ya, memperlengkapi saudara supaya saudara berubah cara berpikirnya, ya, mengeducate pikiran saudara. Pertama tugas saya sebagai gembala ya di gereja kita educate saudara, ya, mengeducate pikiran saudara dan pikiran kita semua supaya kita berubah cara berpikirnya sebagaimana Kristus berpikir. Kemudian empower artinya membuat saudara punya kuasa hidup yang berkualitas dalam hidup saudara supaya saudara berbuah. Kemudian send you untuk mengirim saudara untuk pergi ke tempat-tempat di mana Tuhan menaruh saudara. So, saudara bukan sebuah kita gereja apostolik bukan gereja yang membuat saudara hanya bertahan, duduk di sini, diam, saudara ya. No, 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 saudara ya. Kita gereja apostolik adalah gereja yang dimana sending church, di mana orang akan dikirim keluar untuk berkuasa di atas bumi ini, saudara ya. So, setiap saudara itu punya hidup yang luar biasa. Setiap saudara punya panggilan yang luar biasa. Sebenarnya dalam Kristus Yesus, saudara. Dan saudara harus mengenal panggilan itu, sehingga saudara bisa bertumbuh, saudara ya. So, saudara, uh, saya akan bagikan firman Tuhan, saudara, apa yang sudah saya bagikan minggu lalu, saudara ya. Judul firmannya ini ada sedikit kesalahan ya. Ini Kristus ya. Sebentar, saudara ya, ini agak kelihatan. Dan ini, oke ya, maklum software baru, saudara ya. Kristus dalam kita, pengharapan akan kemuliaan, saudara ya. Judul firman Tuhan, saudara ya. Hari ini, saudara ya, dan seminggu lalu. Dan saya tidak ragu-ragu mengulang firman ini, saudara, karena ini akan merubah hidup saudara, merubah hidup saya juga, saudara. Saya sangat diberkati ketika saya membagikan firman Tuhan. So, firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua, saudara. Ya, so saudara, berapa minggu ini, saudara ya, kita sudah belajar, saudara, mengenai hal-hal yang penting, saudara ya. Saya mulai khotbah mengenai masa dan zaman, masa mengenai pengangkatan, ya, kemudian mengenai kuasa kebangkitan, mengenai mengapa Ayub hidupnya seperti itu, ya. Dan kalau saudara mengikutinya semuanya secara penuh, saudara, kalau saudara punya pertanyaan, seharusnya saudara sudah bertanya pada pemimpin saudara sebelumnya, saudara ya. Tetapi kalau saudara tidak mengikuti pelajaran itu, kemudian saudara tiba-tiba bertanya, ya itu sangat sulit, saudara ya, karena sebuah gereja apostolik ketika mereka mengajarkan bukan hanya sebuah kebenaran, tapi rangkaian kebenaran yang akan membentuk pola pikir kita, saudara ya. Jadi sebenarnya setiap pelajaran ada hubungan dengan pelajaran yang lain, di mana setiap pelajaran ada dot-dot atau titik demi titik yang disambung menjadi satu kesinambungan. Saya bersyukur bahwa saudara setia mendengar setiap firman Tuhan, karena saya yakin saudara sudah benar-benar setia mendengarkan, dan bukan hanya mendengarkan langsung saudara plug masuk lalu saudara mengkritik atau dan sebagainya, tapi saudara harus renungkan dulu ya, saudara harus bacakan dulu, dan kemudian saudara akan timbul pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan yang sehat, saudara ya. So, saudara, kita sudah sampai kepada pembahasan tentang misteri, saudara. Waktu itu saya bicara mengenai misteri kepada saudara ya. Bagaimana Kristus dalam diri kita, saudara ya, adalah pengharapan dan kemuliaan. Dan misteri itu, saudara, hanya diberikan kepada gereja, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita mendengar kata misteri, saudara, ya, misteri itu hanya diberikan kepada gereja Tuhan, ya. Artinya orang di Perjanjian Lama tidak mengerti, ya. Orang-orang bangsa Israel tidak mengerti. Nabi-nabi sebelumnya tidak mengerti, ya. Nah, tapi sekarang ya iblis berusaha membutakan kita, saudara. Kita dengar kata misteri, kita lewatin begitu aja kata-kata itu, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena kita udah baca Alkitab itu kita tidak mengerti cara membacanya dengan benar.
kita main campur aduk, saudara ya, karena tidak semua yang tertulis di Alkitab ditulis untuk kita lakukan. Ya, saya kasih contoh, saudara ya, ada tertulis, saudara ya, saudara orang-orang Israel di Perjanjian Lama harus disunat pada hari ke-8, saudara ya. Nah, itu ditulis untuk kita belajar tentang kebenaran yang ada di dalamnya, tapi bukan untuk dilakukan, ya. Contoh lagi ayat, saudara ya, mata ganti mata, ya, eh, eh, saudara ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, nah itu firman ditulis ya supaya memperingati kita akan hukuman kekal, saudara. Tapi bukan ditulis untuk kita lakukan. Sampai hari ini pun sudah tidak satu orang pun yang sanggup melakukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sesungguhnya firman itu ditulis untuk supaya kita punya belas kasihan. Nah, ketika kita baca firman Tuhan itu dengan campur aduk, saudara, disitulah terjadi kekacauan. Ketika kita timbul kekacauan, kita makan ragu apakah Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, Allah sungguh-sungguh menerima kita, dan terjadilah pergumulan identitas yang tidak pernah habis-habisnya, sehingga saudara gereja Tuhan tidak bisa bertumbuh menjadi dewasa. Ya, jadi saudara, ketika kita memisah mengenai masa dan zaman, seperti saya bagikan beberapa waktu yang lalu, saudara, maka kita bisa menghargai kata misteri itu, saudara. Ya, contoh, saudara, saya kasih sebuah hadiah ke saudara. Ya, kasih tahu lah, misalnya saya di antara saudara, ya ini contoh aja, ada yang namanya, misalnya namanya Budi, saudara ya. Saya kasih hadiah sama si Budi, saudara ya. Saya kasih dia sebuah jam tangan ya yang mahal sekali, tetapi dia tidak tahu mengenai jam tangan itu, saudara ya. Ketika dilihat semuanya seperti biasanya aja, saudara ya. Kemudian dia taruh sembarangan ya, dia tidak perhatikan jam itu ya. Beberapa hari kemudian saya datang ke Budi dan saya bilang, Budi, kamu tahu nggak jam tangan yang saya kasih ke kamu itu cuma untuk kamu loh. Saya nggak pernah kasih ke orang lain jam tangan seperti itu. Dan jam tangan itu adalah jam tangan yang sangat-sangat berharga ya, dan itu adalah satu-satunya untuk kamu saja. Saya tidak kasih kepada orang lain. Nah, sudah bisa bayangkan reaksinya Budi ketika tahu, oh ini hanya buat saya. Kemudian ya perhatiannya, fokusnya mulai tertuju ke situ. Dia mulai menyelidiki kenapa ini tidak diberitakan sebelumnya, saudara. Ya, so kata-kata misteri ini sangat penting, saudara ya. Dan mari kita mau melihat firman Tuhan, saudara ya, di dalam Kolose. Mari kita buka, saudara ya. Kolose, saudara, Kolose 1 ayat 24 ya sampai 29. Ya, Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya, itu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka, Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ya, kata Kristus ada di tengah-tengah kamu tidak tepat terjemahannya, saudara ya. Di semua kita bahasa aslinya adalah Kristus di dalam kamu. Ya, Kristus di dalam kamu itu yang tepat. Jadi saya akan baca ya, yaitu Kristus di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan, yang kupergumulkan dengan segala tenaga yang sesuai dengan kekuasaan yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ini ayat kaya banget, saudara ya. Saya baca ayat ini, saudara, dari satu ayat ini ya. Saya bisa khotbahkan ya mungkin 2 atau 3 khotbah, saudara. Ini luar biasa, saudara ya. Nah, saya mau bagikan beberapa hal, saudara ya. Kita kalau baca ayat, saudara ya, saya sarankan sudah baca dengan teliti ya, dengan perhatikan baik-baik ya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, itu jemaat, saudara. Saudara tahu penderitaan Yesus itu sudah cukup untuk jemaat. Amin. Ya, penderitaan Yesus itu cukup segala-galanya buat kita. Cukup untuk pengampunan dosa kita.
Cukup untuk memberikan kita kuasanya itu Roh Kudus, ya. Cukup membebaskan kita dari semua ikatan, ya. Tidak ada yang kurang, saudara ya. Cukup untuk memberkati hidup kita. Semua dasarnya adalah apa yang telah Yesus dilakukan di atas kayu salib, ya. Tapi ayat ini menarik sekali, saudara ya. Paulus bilang ada yang kurang, saudara ya. Kurang untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Apa yang kurang, saudara ya? Ketika di Kisah Para Rasul, saudara, ketika kita baca firman Tuhan, saudara, Kisah Para Rasul adalah orang Kristen bayi rohani, ya. Sudah bisa bayangin ya, bayi rohani aja, jemaat yang masih bayi rohani, begitu besar kuasanya pada zaman itu, saudara. Ya, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, saudara ya, yang mati dibangkitkan, ya. Bahkan kena bayangan Petrus pun mereka dibangkitkan, saudara ya. Nah, itu luar biasa sekali kuasa mereka pada waktu itu, saudara. Lalu pertanyaannya ya, mengapa kok kuasa kita sekarang kok kelihatannya berkurang dibanding mereka, saudara ya? Karena itu, saudara, kuasa kita, karena kita sekarang gereja itu terpecah-pecah, saudara ya. Gereja itu sekarang mungkin kita sudah punya firman Tuhan. Ingat pada zaman itu mereka nggak punya firman Tuhan. Ya, tapi sekarang gereja itu terpecah-pecah. Di gereja yang satu ada gembala yang hebat, di gereja yang lain ada nabi yang hebat, di gereja lain ada penginjil yang hebat, di gereja lain ada guru yang hebat, ya. Dan semua ini terpecah-pecah, sehingga tubuh Kristus itu tercerai-berai, saudara. Itu sebabnya kita nggak bisa melihat kuasa kebangkitan seperti di Kisah Para Rasul. Nah, kita akan sampai ke situ, kita akan sampai kepada mengenai kuasa kebangkitan dan mengenai revival. Nah, tapi sebelum itu, saudara ya, kita harus mengerti dasar-dasar firman dulu. Karena apa, saudara? Yang bisa mempersatukan kita satu sama lain adalah pertama-tama dan terutama adalah firman Tuhan. Ya, hanya firman Tuhan yang bisa menyatukan kita, saudara. Ya, so saudara, mari kita lihat baca firman ini selanjutnya, saudara ya. Dikatakan dalam apa yang kurang penderitaan Kristus, apa yang kurang untuk tubuhnya itu jemaat itu, yaitu Kristus belum sempat, saudara ya, mendewasakan jemaatnya, saudara ya. Belum sempat mendewasakan jemaatnya, ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu ya, sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepada Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, ya. Paulus mengatakan, aku harus sampaikan firman Tuhan dengan full kepada kamu, ya. Yaitu rahasia yang tersembunyi, bayangin, saudara, dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan. Ya, berarti, saudara ya, ratusan tahun tersembunyi, ya, rahasia ini, saudara ya, dari generasi kepada generasi. Itu tidak dikasih tahu, saudara ya. Para nabi tidak tahu. Tetapi sekarang misteri ini, rahasia itu bahasa Inggrisnya misteri, yaitu misteri yang tersembunyi dari abad ke abad dan turunan ke keturunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, ya, orang-orang yang dulu mereka di Alkitab mereka nggak mengerti. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya, wow, kaya sekali, saudara ya, dan mulia, ya, glorious, ya, mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu orang-orang tidak mengenal Tuhan, ya, bisa melihat, di antara bangsa-bangsa yang lain, yaitu, saudara ya, orang-orang yang bukan orang Israel, saudara ya, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Wow, saudara ya, sampai di sini dulu, saudara ya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, saudara ya. Ayat ini luar biasa, saudara. Kristus ada di dalam diri kamu. Wow, saudara ya. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Itu Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini luar biasa banget, saudara ya. Kenapa, saudara? Saudara bisa punya banyak kepercayaan, saudara ya. Tapi saudara tidak ada, apapun sudah kepercayaan mereka, saudara ya. Yang membedakan adalah, saudara, mereka tidak percaya Allah tinggal di dalam mereka. Tidak ada iman yang percaya bahwa Allah tinggal dalam diri kita. Ini luar biasa, saudara. Ya, semua agama, saudara, percaya pada Allah, tapi mereka percaya, saudara, bahwa Allah itu di luar mereka. Ya, hanya iman Kristus yang percaya Allah ada dalam diri mereka. Apa membedakan, saudara? Ya, orang-orang lain ketika mereka tidak punya Allah, mereka sangat mahal. Harga mereka tetap mahal, saudara. Kenapa mahal, saudara? Karena mereka diciptakan dalam rupa dan teladan Allah. Ya,
semahal-mahalnya harga mereka, saudara, namun ada batas nilai. Tetapi saudara, ketika saudara punya Allah dalam diri saudara, harga saudara tidak bisa dinilai, ya. Sekarang saudara, ya, eh, sumber kuasa, jawaban ada di dalam kita, bukan di lama kita, salah ketik, ada di dalam kita. Sehingga kita bisa menggerakkan Allah. Saudara, begini saudara, begitu kuasa, begitu Kristus tinggal dalam diri saudara, saudara punya potensi untuk menjadi sama seperti apa yang telah Kristus lakukan di muka bumi ini. Luar biasa banget saudara ya. Kalau dia di luar kita saudara ya, saudara harus selalu menunggu bantuan dari luar saudara ya. Saudara menunggu Allah bergerak, saudara berdoa saudara. Tetapi saudara tahu ketika Allah dalam diri saudara, saudara bisa menggerakkan Allah ya. Misalnya saudara, saya kasih contoh ya. Saudara melihat orang yang sakit ya, dan saudara tidak punya hati atau saudara tidak punya iman untuk mendoakan dia, atau saudara tidak merasakan gerakan Roh Kudus untuk mendoakan dia. Saudara bisa berdoa bahasa roh dan kemudian saudara paksakan, saudara doakan dia, dan tiba-tiba saudara roh Allah dalam diri saudara bergerak. Kenapa saudara? Karena saudara tidak harus selalu menunggu bantuan dari luar. Sekarang roh Allah ada dalam diri saudara, dan roh Allah itu bisa bergerak bersama-sama dengan kita. Itu yang saya mau ajarkan saudara di minggu-minggu yang akan datang. Kalau saudara sudah mulai mengerti apa yang betapa kayanya Kristus dalam diri kita, saudara, ya. Jadi saudara, dalam hidup kita Allah itu selalu hadir. Allah Roh Kudus ya, hadiratnya yang tinggal di dalam hati kita itu tinggal tetap, saudara ya. Sedangkan saudara, buat yang lain saudara, Allah itu harus dipanggil saudara ya. Jadi saudara, ini luar biasa banget saudara ya. Luar biasa banget saudara ayat ini ya. Betapa hebat kuasanya buat kita yang percaya saudara ya. Ini luar biasa sekarang. Nah, jadi saudara, Roh Kudus sekarang tinggal di dalam diri kita. Amin. Ya. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ya, ini merubah seluruh hidup kita. Sekarang sudah ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, kita masih bisa berbuat dosa, saudara, tapi kita bukan lagi pendosa. Karena dosa itu bukan apa yang saudara buat. Dosa itu pertama adalah apa yang orang makan, saudara. Ya. Dosa itu adalah identitas di dalam, saudara. Kemudian baru lahir kepada perbuatan, saudara. Ketika saudara menerima Yesus, identitas hidup saudara berubah. Saudara jadi anak Allah. Nggak ada saudara orang bisa jadi anak Allah, sebentar anak setan, sebentar anak Allah. No, Allah tidak menciptakan kita seperti itu. Saya tidak bilang sama anak saya, kalau kamu ulangan dapat 10 anak papa, dapat 9 anak mama, dapat 8 anak tetangga. Nggak mungkin, saudara ya. Anaknya jadi bingung, identitasnya saya seperti apa, saudara. Begitu saudara mengenal Allah, saudara identitasnya dirubah. Saudara dan saya sekarang adalah anak-anak Allah. Nah, saudara, identitas berubah tidak berarti kita tidak bisa berbuat salah. Saya kasih contoh, saudara ya. Saya kasih contoh dalam hidup sehari-hari aja, saudara ya. Saudara tahu sekarang di negara-negara barat itu kacau banget, saudara ya. Uh, di Taiwan bahkan, saudara ya, ada anak-anak sekolah TK ya, SD. Mereka dibilang gini, kamu laki atau perempuan sih sebenarnya? Ya. Lalu saudara ya, ada berapa anak laki saudara yang suka nangis ya, yang cengeng atau dan sebagainya. Kemudian gurunya bilang, kamu jangan-jangan perempuan kali, ya. Oh, dia suka main boneka. Oh, sebenarnya kamu ini perempuan, ya. Kamu terjebak di dalam tubuh laki-laki, saudara ya. Itu penipuan iblis yang luar biasa, saudara ya. Sebenarnya, saudara ya. Jadi anak yang baik-baik, saudara, mereka rubah ya kebiasaan seks yang menjadi rubah yang tidak normal. Ya, itu beneran saudara ya, dan di Taiwan tuh seperti itu. Saya dan istri saya, saudara saya dari Pastor Victor di Taiwan, saudara. Dan mereka suruh buka baju, lihat alat kelaminnya, kamu yakin kamu laki atau perempuan, identitasnya. Dan kemudian saudara, saya ingat satu orang saya lupa namanya, saudara. Saya nggak suka nonton drama-drama sinetron, saudara. Ini banci, saudara. Dia seumur hidup dandannya seperti wanita, saudara. Bukan seumur hidup. Suatu jadi banci, dia berdandan seperti wanita. Tapi waktu dia mati, dia bilang, tolong dandan saya seperti laki-laki. Karena di dalam hati dia paling dalam, dia tahu dia adalah laki-laki, saudara. Identitas tidak bisa berubah, saudara. Amin, saudara. Ya, begitu juga persis sama seperti itu, saudara ya. Ketika anak itu menerima identitas sebagai anak laki, dia berbuat apapun, ya fisiknya semua membuktikan dia adalah laki-laki, saudara. Amin, saudara ya. So, saudara, jadi
Dia tetap laki-laki walaupun kemudian dia operasi untuk jadi wanita dan sebagainya. Sebenarnya ada luka batin, ya. Demikian pula saudara ketika kita terima Yesus, identitas kita dirubah. Kita adalah orang benar, kita adalah anak-anak Allah. Ya, Roh Allah tinggal di dalam diri kita, saudara. Ya, ini membuat kita punya potensi untuk hidup seperti Yesus. Nah, saya tahu anak-anak Allah kadang-kadang bikin salah. Saya tahu dengan pasti. Saya juga berbuat dosa, saudara ya. Semua orang di sini tidak ada yang setelah terima Yesus tidak pernah berbuat dosa, saudara. Berbeda antara berbuat dosa dan tinggal di dalam dosa, ya. Saya tahu anak-anak Allah, saudara, yang sampai sekarang tidak kembali kepada Tuhan, saudara ya. Tidak kembali kepada ibadah, maksud saya, tidak kembali kepada komunitas, ya. Tapi mereka hidupnya menderita, saudara, ya. Sangat-sangat menderita sekali, saudara, hidup mereka. Dan setiap anak Tuhan yang sudah terima Yesus, kalau mereka tidak ke gereja, mereka menderita. Mereka bisa berbuat dosa, tapi mereka kehilangan kemampuan atau potensi untuk menikmati dosa itu. Kenapa, saudara? Karena mereka sekarang adalah orang benar, ya. Saudara ingat nggak, saudara, ketika saudara baru terima Yesus? Pasti ingat, saudara ya. Saya ingat ketika saya terima Yesus dan saya tahu saudara banyak yang mengalaminya ya. Rata-rata orang lahir baru dengan sungguh-sungguh mengalami itu. Hari Minggu ditunggu-tunggu, ya. Kayak hari cari kayak tunggu pacar gitu, saudara ya. Alkitab ya dipegang-pegang, ya, Alkitab saya pegang baik-baik, saudara, saya baca ya, saya renung ya, tiap hari kerjaan nyanyi, nangis, saudara ya. Dan kemudian saudara ya suatu ketika jatuh dalam dosa, aduh nangis nyesel sekali, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita bukan lagi pendosa, kita adalah orang benar. Beda sekali dengan ketika kita dulu hidup dalam dosa, saudara. Ketika kita hidup dalam dosa, atau kita jatuh dalam dosa, rasa tertuduh pun enggak ada, saudara ya, enggak merasa ada tertuduh, bahkan enggak ngerti apa itu dosa, saudara. Tapi begitu kita kenal Yesus, saudara ya, hati kita dihidupkan, saudara, dan kemudian kita merasa, saya tidak mau hidup seperti orang dunia. Ya, saudara tetap bisa bikin dosa, dan kemudian saudara merasa, saya kehilangan kemampuan untuk menikmati dosa, saya tidak akan menikmati kemampuan, aku tidak bisa menikmati dosa itu lagi, saudara. Ada amin, saudara ya. Sebab kenapa, saudara? Roh Kudus sekarang tinggal dalam diri saudara. Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Amin, saudara. Nah, Yesus mengatakan, saudara, ya. Yesus sendiri mengatakan, saudara ya, namun adalah benar, ya. Namun adalah benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin, saudara ya. 3 hal, saudara, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita yang akan dia lakukan luar biasa, saudara ya. Pertama, saudara, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, saudara ya, Roh Kudus itu menyadarkan kita, saudara, akan dosa, saudara ya. Pertama kali kita bertobat, Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa. Apa itu dosa, saudara ya? Karena kita nggak percaya kepada Dia, bukan dosa yang lain-lainnya. Sekarang pengampunan telah datang. Dan kalau kita tetap tidak percaya kepada Dia, saudara ya, kita bersalah, saudara ya. Jadi, saudara, kalau saudara pergi memberitakan Injil, saudara, jangan pusing apa yang saudara katakan, ya. Jangan pusing apa yang orang lain respon sama saudara. Ketika Roh Kudus bekerja beserta dengan saudara, ingat, ketika kita memberitakan Injil, bukan hanya kita yang bekerja, tapi Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus itu akan menyadarkan orang lain tentang dosa. Yang kedua, saudara, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, kan kamu tidak akan melihat aku lagi. Ya, Yesus pergi kepada Bapa dan saudara tidak melihat dia lagi, saudara. Tapi akan kebenaran itu, kebenaran apa, saudara? Bahwa Yesus tinggal di dalam diri saudara. Ada amin, saudara. Ya, Yesus tinggal dalam diri saudara. Ya. Yang kedua, akan kebenaran ini adalah masalah identitas saudara. Nah, hari ini yang kita akan bahas, saudara ya. Yang ketiga, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, akan penghakiman bahwa penguasa di dunia ini sudah dihukum. Iblis itu sudah kalah, sudah dihukum. Ya. Saya ingat, saudara, waktu dulu ketika saya baru bertobat ya, penatua saya waktu bercerita ya, sekelompok orang ngusir setan, saudara, ngusir iblis.
Dan iblisnya nggak pergi-pergi, saudara. Ya, capek sekali mereka ngusirnya. Akhirnya penatua saya kesel dan dia bilang gini, iblis, iblis, ya, kamu tahu Alkitab, saya juga tahu Alkitab. Menurut kitab Wahyu, kamu sudah dikalahkan. Kamu tahu kamu sudah kalah, dan saya juga tahu kamu sudah kalah. Udah deh, jangan capek-capek. Ini kamu, ini di sini terus tinggal. Pergi aja dalam nama Yesus. Akhirnya saudara ya, habis dia ngomong begitu, iblisnya langsung pergi. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus memberitahukan kita akan kebenaran bahwa kita sebenarnya sudah menang, bukan akan menang. Ada amin saudara ya. Kita sudah menang di dalam Kristus Yesus. Kita sudah menang bersama-sama dengan Kristus Yesus. Kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Ada amin saudara. Ya. Nah, tiga hal ini saudara ya, dan um, dan uh, dan kita lihat di sini saudara ya, Yesus mengatakan saudara ya, adalah namun benar kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, saudara. Amin. Ya, jadi kalau Yesus pergi memang jauh lebih enak, saudara ya. Yesus sendiri yang ngomong, lebih baik aku pergi. Artinya apa, saudara? Ketika Roh Kudus hadir di sini, saudara ya, kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada ketika Yesus hadir di muka bumi ini. Kalau Yesus bilang adalah lebih baik, itu benar-benar artinya lebih baik, saudara. Jauh lebih baik, saudara, buat kita sekarang daripada zaman murid Yesus. Lalu kenapa saudara kita kok tidak hidup dengan kuasa seperti mereka? Karena kita kehilangan saudara. Karena iblis telah mencuri kebenaran-kebenaran yang Allah berikan kepada gereja Tuhan. Dan kebenaran inilah yang akan dikembalikan. Amin saudara. Ya, jadi saudara, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Amin. Roh Kudus memberikan kita identitas. Nah, saya mau ngomong saudara, bagaimana dengan Yesus sendiri, saudara? Yesus sendiri, saudara, ketika dia melayani. Saya mau bicara sekarang mengenai Roh Kudus dalam diri kita, saudara, ya. Apa yang saya sampaikan pada saudara hari ini, Roh Kudus akan mengingatkan dan akan menguatkan saudara, ya. Ini sebabnya, saudara, bagaimana saudara tahu firman Tuhan dibagikan itu benar, saudara? Sebab dalam diri saudara ada Roh Kudus. Kan ketika firman Tuhan saya bagikan, dalam hati saudara yang paling dalam ada bilang kata-kata amin. Dan saudara merasa dibangkitkan, saudara merasa dikuatkan, saudara tidak merasa ketakutan, dan saudara merasa semakin dekat dengan Yesus. Amin, saudara. Ya, saudara, mari kita lihat ketika Roh Kudus dalam diri kita, saudara, Roh Kudus akan memberikan kita jati diri, saudara. Amin. Ya, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Nah, saudara, mari kita lihat firman Tuhan ini, dan ini sangat penting, saudara ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ya. Di dalam bahasa Inggrisnya dibilang ya, this is my beloved son. Ya. Nah, saudara, Yesus sendiri, saudara, Yesus sendiri, saudara, sebelum pelayanan, saudara, ya, dia mendengar kata-kata dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, inilah anak yang kukasihi. Saudara harus ingat ketika Yesus ada di muka bumi ini, Yesus itu 100% manusia. Ya, dia benar-benar Allah yang menjadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Dan dia bukan lagi statusnya. Tidak, dia kehilangan segala kuasanya sebagai Allah. Amin. Ya, saudara ngerti ya. Saudara ngerti, misalnya saya ini, eh, saya ini susah dimengerti tapi saya coba jelaskan ya. Saya ini adalah gembala di gereja New Life Anugerah Kebenaran. Oke. Saya benar-benar ada gembala di situ. Tetapi untuk melayani, kemudian segala kuasa saya diangkat, ya. Saya menjadi seperti orang biasa melayani, tapi sebenarnya saya memang gembala. Tapi waktu saya melayani sepenuhnya saya tidak pakai kuasa sebagai gembala, dan bisa dikatakan bahwa saya pada waktu itu bukan sebagai gembala lagi, sebagai pelayan yang memang sebenarnya adalah gembala. Ya. Jadi saudara,
Yesus itu adalah Allah, memang dia adalah Allah, dia adalah firman Allah yang hidup, yang menjadi manusia, dan ketika dia berjalan di muka bumi ini, dia 100%, 100 saudara, bukan 99, 100, bukan 99,9%, 100% manusia. Makanya dia bisa mati di atas kayu salib, karena Allah tidak bisa mati, saudara. Ya, itu sebabnya Yesus butuh Roh Kudus. Nah, yang lebih menarik lagi, saudara, Yesus sama seperti kita, saudara, dia butuh konfirmasi. Ada amin, saudara ya. Sebelum dia mulai pelayanan, saudara, muncullah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, saudara lihat ya, ada em, tiga hal yang sangat penting di sini, saudara ya. Pertama, saudara pertama adalah anakku. Itu bicara mengenai identitas. Amin, saudara ya. Anakku, identitas. Ini adalah anaknya aku. Ya, hubungan dia dengan Allah Bapa adalah antara anak dan Bapa. Kemudian bukan cuma anak, anak yang kukasihi, ya. Aku sayang sama dia, ya. Aku mengasihi dia. Kemudian kepadanya aku berkenan, ya. Berkenan kepada dia, saudara, ya. Nah, saudara, em, saya ingat saudara ya, ketika saya dulu lahir baru, saudara. Saya berdoa sama Tuhan, banyak sekali pergumulan dan tantangan yang saya hadapi, saudara ya. Dan terus terang aja, saudara ya, waktu itu, saudara, karena saya benar-benar masih baru dan saya nggak mengerti ya. Wah, alangkah susahnya saya mendengar suara Tuhan, apalagi saya dengar khotbah, orang dengar suara Tuhan secara audible dan sebagainya. Saya nggak punya panggilan seperti itu, saudara ya. Akhirnya, saudara, ketika saya berdoa dan saya berdoa, saudara ya, dalam hati saya, saudara ya, cuma ada suara mengatakan, saya mengasihi kamu. Ya, saya kesel, saudara, karena berhari-hari saya berdoa, saudara, suaranya hanya bilang, aku mengasihi kamu. Apakah saudara yang mengalami seperti itu? Ya, bisa angkat tangan saudara kalau sudah pernah mengalami seperti itu. Ya, sudah pernah mengalami seperti itu, sudah bisa angkat tangan, saudara ya. Nah, saudara, eh, saya nggak ngerti apa yang Allah katakan waktu itu. Dan saya anggap saya salah dengar suara Tuhan, saudara ya. Kemudian baru saya tahu, saudara ya, bahwa sekarang setelah saya berjalan sama Tuhan sekian lama, baru saya tahu, saudara, bahwa itu adalah hal yang normal, saudara, yang dialami, saudara ya. Apa yang saya alami itu normal sekali. Kenapa, saudara? Karena tanpa tahu itu, saudara, tanpa identitas, saudara, kita nggak kemana-mana. Yang paling penting, saudara, yang paling penting dan saya dan saudara perlu dengar dari Tuhan adalah, engkau adalah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Amin, saudara ya. Setelah saudara punya identitas, saudara ya, baru saudara punya kemenangan untuk hidup berkemenangan. Amin, ya. Dan ketika saudara mendengar suara itu di dalam saudara, ya, engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, saudara ya. Tiga hal anakku yang kukasihi, ya. Kepadanya aku berkenan, saudara ya. Anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ya. Amin, saudara ya. Nah, setelah itu, saudara, baru kita melihat, saudara, bahwa ah, iblis akan menyerang, saudara ya, menyerang identitas daripada hidup kita, saudara. Iblis menyerang identitas kita, ya. Nah, saudara, apa yang saya sampaikan ini sangat penting buat saudara. Itu soalnya, saudara, firman Tuhan diulang karena minggu lalu bagian ini kepotong, saudara. Sangat penting sekali karena ini sebenarnya pergumulan hidup setiap orang. Kemarin saya juga sharing hal yang sama kepada anak-anak yang sudah remaja di RPA dan saya kasih tahu mereka, ini bukan masalah anak muda, bukan masalah teenager, ya. Banyak orang orang tua bilang, aduh, anak-anak remaja saya, mereka emosional karena mereka krisis identitas. Sebenarnya, saudara, krisis identitas itu tidak hanya terjadi pada anak-anak teenager, anak-anak remaja, tapi juga terjadi sama orang tua. Banyak orang tua tidak bisa melepaskan dari rasa khawatirnya, dia tidak bisa melepaskan diri ya dari amarahnya ya. Seringkali melakukan hal yang dia tidak suka. Bukan padahal dia sendiri tidak suka, tapi dia nggak bisa melepaskan. Kenapa, saudara? Karena ada krisis identitas dalam dirinya, saudara. Ya, dan jadi apa yang saya bagikan ini adalah dasar dasar sekali supaya hidup kita mengalami kemenangan. Ada amin, saudara ya. Saya percaya setiap saudara pengen punya hidup yang berkemenangan. Ada amin, saudara. Ya, jadi kita lihat apa yang Yesus alami, saudara. Ya, bagaimana iblis menyerang identitas Yesus dan kita harus menang di situ. Lihat, saya akan membagikan sama saudara. Ya, mari kita lihat. Ya, maka Yesus
dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya. Nah, saudara, di sini dulu ya. Kita berhenti di sini dulu ya. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya. Pertama-tama, ini prosesnya saudara ya. Allah selalu Roh Kudus berusaha memulihkan identitas kita. Itu adalah modal dasar. Allah mengasihi kita bukan karena apa yang kita perbuat, bukan karena apa yang kita tidak perbuat. Saya ulangin lagi ya. Allah mengasihi kita bukan apa yang kita perbuat dan bukan juga apa yang kita tidak perbuat. Ya. Efesus mengatakan bahwa oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh anugerah, itu bukan usahamu, itu bukan perbuatan baikmu, itu adalah anugerahnya Tuhan. Amin. Oleh iman kita diselamatkan dalam anugerah Tuhan. Amin, saudara ya. Oleh anugerah kita diselamatkan melalui iman, saudara. Ya, begitu kata Efesus, saudara. Jadi, saudara, sebelum kita berbuat apa-apa, saudara, Allah berkenan kepada kita karena iman kita, bukan karena apa yang kita perbuat. Kesalahan sebagian terbesar orang Kristen adalah menilai diri dia dari apa yang dia perbuat. Ya, mari saya akan kasih saudara lihat, ya, apa yang iblis lakukan kepada Yesus, ya. Dan kemudian saudara akan mengerti apa masalah utama dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, ini bukan masalah usia saudara. Ya, kalau kita tidak bereskan saudara di hadapan Tuhan, kita harus bereskan, kita semua harus bereskan identitas kita dan merasa aman dalam Tuhan, dan kemudian kita baru bisa bertumbuh. Amin saudara ya. Kemudian saudara dikatakan begini saudara ya. Kita lihat ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dengar saudara ya, Roh Kudus selalu akan membawa hidup kita untuk diuji. Ada amin saudara ya. Ketika hidup kita diuji buat kita, ya Yesus melakukan ini sebagai contoh buat kita ya. Sebenarnya Yesus pasti lewatin ujian karena dia manusia tapi sempurna saudara. Tapi Yesus berjalan sebagai contoh buat kita. Bahwa kita semua harus diuji. Waktu diuji saudara, setiap saudara waktu diuji, waktu saudara ditekan ya, waktu kita mengalami kesulitan, saudara, waktu kita diuji, semua kelemahan kita akan keluar, saudara. Amarah, kecewa, ya. Oh, banyak banget, saudara. Ya, masalah yang akan keluar, saudara. Ya. Dan saudara akan keluar semuanya, saudara ya. Dan Allah akan memulihkan kita. Kita lihat, saudara, sekarang apa yang terjadi sama Yesus, saudara. Ya. Ya. Dan setelah berpuasa 40 hari lamanya, akhirnya laparlah Yesus, lalu datanglah mencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, apa itu saudara? Apa itu saudara? Serangan pada identitas. Amin. Serangan pada identitas. Jika engkau anak Allah. Ya. Dia kan sudah anak Allah. Apa urusannya sama iblis? Kamu anak Allah atau bukan anak Allah? Saudara, kita menjadi anak Allah bukan karena iblis yang mengatakan. Kita jadi anak Allah karena apa yang Tuhan katakan, bukan? Bukan apa yang orang katakan kamu anak Allah atau bukan. Ya. Saya ingat saudara waktu saya baru bertobat ya. Saya menjangkau teman saya ngejek saya, kamu anak Tuhan, anak Tuhan. Anak Tuhan sok suci nih. Dalam hati saya bilang ya, aduh, kalau saya anak Tuhan, kamu anak iblis dong berarti. Ya enggak saudara ya. Tapi saudara, identitas saya bukan karena dia mengatakan saya anak Tuhan, bukan. Karena Allah mengatakan, karena Alkitab mengatakan kita anak Allah. Amin. Nah, iblis selalu mencoba identitas kita. Sama seperti yang terjadi sama Hawa. Iblis datang sama Hawa. Coba sudah bayangin. Katakan sama Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Lah di dunia ini saudara, tidak ada yang lebih seperti Allah daripada Adam dan Hawa. Kenapa saudara? Karena mereka diciptakan dalam rupa dan teladannya Allah. Ada amin saudara ya. Rupa dan teladannya Allah. Amin. Ya. Ciptakan dalam rupa dan teladannya Allah saudara. Ya. Jadi iblis bilang kamu akan jadi seperti Allah. Sebenarnya dia sudah dalam rupa dan teladan Allah. Tapi si iblis menipu dia saudara. Ya. Dan coba menyerang identitasnya. Ini juga akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Apa yang iblis katakan? Iblis katakan begini saudara ya.
Jika engkau anak Allah, perintahkan roti ini jadi batu. Perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Apa itu saudara? Ya. Apa sih sebenarnya yang dia katakan? Buat sesuatu dong. Buktikan kamu anak Allah. Bikin dong. Bikin sesuatu dong. Betul nggak saudara? Perbuat. Sering nggak hidup saudara seperti itu? Kalau kamu memang hebat. Kalau kamu anak Tuhan. Buktikan dong. Bikin dong. Menangkan orang dong. Katanya kamu gembala. Mana? Menangkan dong. 200 orang. Katanya kamu punya mimpi besar. Mana? Bikin apa kamu sekarang? Nggak ada yang kamu bikin. Ya. Saudara pernah dengar suara-suara seperti itu dalam hidup saudara? Ya. Dan itu adalah serangan saudara kepada kita. Amin. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh iblis setelah itu saudara? Ya. Dikatakan begini saudara, mari kita baca ayat ini selanjutnya saudara ya. Kemudian Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk sama batu. Ya, apa sih ini saudara? Ya saudara tahu bait suci ya di Yerusalem, ya. Wow, itu kalau saudara bayangkan seperti mungkin kalau misalnya eh, kalau gereja di Jakarta itu gereja katedral, saudara, gereja terbesar, termegah di seluruh Indonesia, saudara ya. Nah, ini bait suci, ya bait suci itu sebenarnya pada perjanjian lama itu kabahnya orang-orang Yahudi, saudara, ya. Jadi bayangin iblis bilang, aku taruh engkau di bubungan bait suci di ujungnya sana. Kalau kamu jatuh, malaikat akan menatang engkau. Apa yang dia katakan? Nanti kalau kamu jatuh, malaikat menatang kamu. Semua orang akan lihat, wow, luar biasa ya. Hebat nih, benar-benar anak Allah. Artinya apa, saudara? Ya, apa kata orang? Kamu akan jadi terkenal di situ. Nih orang lain ngomong apa tentang saya itu penting. Itu menentukan identitas saya. Apa kata orang, saudara ya? Itu yang diserang, saudara ya. Nah, saudara, yang terakhir, saudara ya. Saudara lihat, ya. Saudara lihat di situ. Ah, dikatakan begini, saudara. Kita lihat sebentar. Yesus menjawab, ya, ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka kata Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Dia saja yang engkau sembah. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, sudah lihat di situ iblis kasih lihat semua kekayaan dunia dan memang semua kekayaan dunia punya iblis pada waktu itu, saudara. Ya, karena Yesus belum mati di atas kayu salib, Yesus belum mengambil kembali. Sekarang saudara harusnya milik anak-anak Allah. Bukan supaya kita jadi kaya, tapi supaya kita pakai untuk memberkati bangsa-bangsa. Ya, kita nggak perlu kekayaan untuk kita bawa ke surga, saudara, karena kita ada anak-anak Allah. Tapi kita perlu di dunia ini untuk merubah dunia, untuk membawa kemuliaan bagi anak. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi saudara, iblis kasih lihat nih semua kekayaan. Nih loh, saya kasih kepada kamu kalau kamu nyembah saya. Apa sih sebenarnya esensinya dari percobaan itu? Adalah esensi daripada pencobaan itu adalah kamu punya nggak? Kamu punya apa? Ya. Jadi saudara, tiga hal ini saudara yang dicobai oleh iblis, saudara ya. Dan untuk menyerang identitas Yesus. Apa itu saudara? Kita coba ulang saudara ya. Tiga hal itu saudara yang dipakai untuk menyerang identitas Yesus. Apa itu saudara? Ya. Pertama, apa yang kamu perbuat? Ya.
Siapa sih kamu? Kamu benar-benar berhasil. Udah bikin apa sih? Udah perbuat apa kamu selama ini? Ya, sudah pernah ngalami ini? Amin. Ya, kamu bikin apa nih? Orang tua biasanya ngomong begitu ke anaknya. Ya, kamu sekolah aja bodoh. Kamu memang orang bodoh. Buktinya sekolah kamu bodoh. Ya, identitasnya dirusak oleh orang tuanya. Saya mau ngomong sama orang tua sebentar, saudara ya. Dengar saudara-saudara, apa yang saudara katakan dan apa yang saudara tidak katakan itu sangat-sangat penting buat anak saudara. Ya. Dan saudara ketika identitas itu ketika orang tua tidak mau belajar didik anak dan ketika mereka taruh identitas yang salah dalam diri anak itu saudara, susahnya memperbaiki identitas itu saudara ya. Sampai orang tuanya sendiri yang mencabut identitas itu atau saudara ya Roh Kudus yang mencabut identitas yang salah itu ya melalui pelayan-pelayan Tuhan atau melalui sebuah kebaktian atau melalui suatu kehadiran Tuhan baru saudara itu bisa disembuhkan. Identitas sangat menentukan ya. Tiga hal itu saudara ya. Dan tiga hal itu ya. Yang apa kata orang tentang kamu? Saudara pernah nggak saudara ya? Terutama saudara yang ibu-ibu ya ke gereja gitu saudara ya. Kebetulan pagi itu terburu-buru saudara ya. Mungkin merasa alisnya kurang sedikit ya, kurang sini, kurang panjang sedikit ya. Saya sih alisnya kurang masa bodoh ya. Kalau pria nggak di situ areanya ya. Eh, biasanya dia lebih ke pria itu lebih kepada hal-hal yang dia miliki itu yang penting buat pamer saudara ya. Tapi kalau wanita, waduh, ini saya kurang alis nih ya. Saya dari lahir kurang alis saya nggak apa-apa saudara ya. Kemudian kalau saya wanita, saya gambar alis saya, saudara ya. Suatu hari, saudara ya, saudara bangun eh, eh, bangun tidur, tiba-tiba sadar, ya saudara ke gereja buru-buru ya, nggak keburu, sudah tiba-tiba saudara merasa alisnya ini kurang hitam sedikit, gitu saudara ya. Kemudian ada di situ orang lagi bicara, ketawa, wah, sudah liatin dia, aduh, dia tuh lagi ketawain saya tuh, ya. Ketemu di situ ya, orang lagi ngobrol, wah, dia pasti ngobrolin saya tuh. Itu orang kok diem banget dia nggak nyambut saya, wah, itu pasti gagal dia ngejek saya tuh, alis saya tuh. Ya, semuanya menuju kepada saya. Saudara ngerti nggak? Sudah pernah rasakan begitu nggak, saudara? Semua orang, saudara ya, pernah merasakan begitu, saudara. Ya, apa yang orang katakan kepada kamu? Wah, itu berusaha. Lalu kita berusaha berbuat sesuatu supaya orang lain berkata yang baik tentang kita. Kita bikin sesuatu supaya orang lain berbuat baik kepada kita. Ya, ya. Kemudian saudara ya, yang ketiga saudara apa kata uh, ini ada salah saudara ya, saudara nanti akan diperbaiki saudara ya. Apa yang kamu perbuat, apa kata orang kamu. Yang ketiga adalah apa yang kamu miliki, bukan apa kata dunia, saudara. Ini salah ketik saudara ya. Mungkin sudah malam ngantuk-ngantuk ini saya bikinnya saudara ya. Apa kata dunia? Ya. Kamu punya apa sih? TV kamu berapa in? Berapa in? 14 in. Kecil banget. Saya sudah 104 in. Hohoho. Itu rumahnya cuman saudara ya. Biar rumah saya kecil ya, tujuan ruangan tamunya cuma 30 meter persegi ya. Itu satu ruang tamu itu ya. Saya punya kulkas yang paling besar ya, saya punya AC-nya, saya punya TV-nya ya. Mungkin 55 in, 60 in kalau nyala, waduh semua silau ruangan saya. Yang penting TV-nya gede biar orang orang menghargai saya. Ya orang bilang, "Wah, Pasep nih orangnya hebat." Lu inget gak Pasep? Itu dia rumahnya Pasep, itu rumah Pasep tuh. Pasep kamu nggak tahu yang punya rumah tuh yang TV-nya itu 66 in, ya. Gede kayak bioskop, ya. Padahal rumahnya kecil, ya. Kenapa saudara dia lakukan itu, ya? Orang-orang menghabiskan uang untuk itu, saudara. Kenapa? Karena ingin orang lain puji, ya. Pengen orang lain puji, saudara. Amin. Ya, pengen dapatkan identitas. Amin, saudara. Tiga hal itu selalu dalam hidup kita. Orang akan nilai kita dari apa yang kita perbuat, ya. Orang lain ngomong apa tentang kita, ya. Terus apa yang kita punya. Lalu kita bergumul seumur hidup. Kita berusaha nyenangin semua orang. Kita berusaha bikin orang-orang senang, ya. Si A mau saya tersenyum, saya tersenyum. Si B bilang, kamu tuh terlalu banyak senyum, saya kurangin senyumnya. Ya, ketemu si C, ya. Wah, kamu pakai bajunya kaos nggak rapi. Wah, saya pakai dasi. Ketemu si D, kamu pendeta kok pakai dasi, ini zaman apa? Pakai kaos. Ya. Akhirnya saudara ya sudah bisa gila dengan apa yang orang katakan.
Dan saudara, kalaupun saudara kita tidak gila, saudara, kita tidak akan mencapai panggilan hidup kita. Kenapa, saudara? Karena kita bergerak menurut apa yang orang yang katakan, bukan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, saudara. Amin, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara ya. Alkitab mengatakan, saudara ya, Firman Tuhan mengatakan, ya, kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kayanya dan mulianya, ya. Betapa kaya dan mulia. Saya coba tunjuk. Ya, saudara baca ayat ini. Ya, keren banget saudara hari ini. Ya, wah keren ini. Ya. Ini pamer nggak ini saudara ya? Kepada mereka, tenang aja saudara ya. Ini software yang murah saudara. Kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa itu. Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin saudara. Kristus ada dalam diri kita. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan bergumulkan dengan segala tenaga, ya. Sesuai dengan ya, kita baca ayatnya komplit ya. Dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa yang bekerja dan kuat di dalam aku. Ya. Wah, ayat ini saudara luar biasa banget saudara. Membebaskan saya sekali. Dulu saudara, ketika saya baru bertobat, saudara tahu ya, semua kepercayaan di muka bumi ini mementingkan apa yang saudara perbuat. Hanya Yesus yang mementingkan Roh Allah yang tinggal dalam diri saudara. Ada amin saudara. Ya. Dan saudara, kita semua sebelum percaya pada Yesus, kita datang dari sistem dunia ini, sistem hukum Taurat. Dan ketika saya lagi counseling orang, ketika orang jatuh dalam dosa, kasihan sekali saudara ya. Banyak banget orang Kristen yang baru bertobat saudara, kemudian mereka jatuh ke dalam dosa, bukan tinggal di dalam dosa. Mereka tiba-tiba marah, tiba-tiba bikin kesalahan yang sama, dan kemudian saudara, mereka mau bertobat, kemudian hati mereka tertuduh. Saya sudah nggak layak lagi datang ke gereja. Kenapa saudara? Karena mereka menilai diri mereka dari apa yang mereka perbuat. Padahal saudara, Roh Kudus tinggal dalam diri mereka. Itu bahasanya adalah Roh Kudus itu dwell, artinya permanen tinggal dalam diri kita. Artinya apa saudara? Allah sudah menghapuskan dosa saudara dan saya satu kali untuk selama-lamanya, dan karena itu Allah tidak menuduh kita lagi. Ada amin saudara ya. Seperti khotbah-khotbah saya minggu lalu sudah boleh dengarkan. Jadi saudara, ketika orang bikin dalam dosa, saudara, saya dulu bikin yang salah, saya bilang, kamu ya bertobat. Kamu harus lakukan, kamu mau kembali sama Tuhan? Oke. 1, berdoa. Ya. 2, baca Alkitab. 3, pergi nginjil. Saudara bayangkan saudara, dia sudah jatuh saudara, ya. Sudah terjerembab. Saya suruh dia berdoa, saya suruh dia baca Alkitab. Saya suruh dia ke gereja. Dari mana kekuatannya ada? Nggak ada. Nggak ada kekuatan saudara. Itu sebabnya saudara, Yesus bilang sama Maria, 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 ya khotbah saya minggu lalu, kamu lakukan banyak hal, berbuat banyak hal. Tapi Allah tidak berkenan, saudara. Allah mau satu hal aja, yang diambil Maria, duduk dengar. Kalau sudah mendengar firman Tuhan baik-baik, saudara akan berpikir dengan benar. Dan ketika pikiran kita jadi benar, perbuatan kita akan ikut jadi benar. Tetapi saudara, dunia ini sistemnya apa saudara? Dibetulin dari perbuatan dulu. Saya percaya orang Kristen harus hidup kudus. Tetapi hidup kudus itu bukan dari apa yang kita perbuat. Hidup kudus itu lahir karena kita mengerti siapa kita di dalam Kristus. Siapa Kristus di dalam diri kita, saudara. Kita mengerti bahwa Yesus tinggal dalam diri kita. Dan kemudian kita tahu apa yang telah Yesus perbuat untuk hidup kita. Itu akan merubah hidup kita. Membuat hidup kita berubah, saudara. Perbuatan kita berubah. Pengudusan kita adalah lahir dari dalam. Bukan dari apa kata orang. Bukan karena apa yang kita punya. Bukan karena apa yang kita perbuat. Tetapi karena apa yang Roh Kudus taruh dalam hati kita. Bahwa sekarang kita adalah anak-anak Allah. Supaya kita benar-benar anak Allah. Alkitab mengatakan di kitab Roma. Maka Allah mengutus rohnya masuk ke dalam hati kita. Supaya kita itu benar-benar anak Allah. Ada amin saudara. Ada amin saudara ya. Jadi saudara, Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ada amin, saudara. Dialah yang kami beritakan. Wow, luar biasa, saudara ya. Jadi, saudara, ketika saya menasihati orang, saudara, ketika orang jatuh sekarang, saya berubah, saudara. Saya bilang, apa kamu enjoy ketika kamu jatuh dalam dosa? Enggak, Pak. Kamu tahu nggak Tuhan mengasihi kamu?
Kamu masih pengen nggak jadi seperti yang Tuhan panggil kamu? Oh, kepengen Pak, tapi saya nggak mampu. Nggak perlu kamu mampu. Yang perlu kamu lakukan adalah dengarkan firman Tuhan. Kamu harus tahu bahwa Tuhan mengasihi kamu. Kenapa orang jatuh? Kenapa orang gagal, saudara? Karena mereka tidak yakin. Percayalah sama saudara, sama saya, saudara. Saya manusia sama seperti saudara, ya. Saya diselamatkan oleh anugerah. Seringkali dalam hidup saya, saudara. Kalau kita mau jujur, saudara, ya. Kita mau jujur. Seringkali kita meragukan kasih Allah sama kita. Iya apa iya? Amin. Seringkali kita merasa, ini Tuhan kok begini sih? Ya enggak, saudara, ya. Kenapa saudara kita terus melihat di luar? Kita nggak diajari untuk melihat ke dalam. Tapi saudara, tiap-tiap orang, apabila tiap orang yang kami ajari, kami nasihati dalam segala hikmat, ya, memimpin setiap orang dalam kesempurnaan dalam Kristus, dialah yang kami beritakan. Siapa yang kita beritakan? Saudara? Yesus. Di mana Yesus? Ya. Di mana Yesus, saudara? Ya. Ayat ini, saudara, ya, berikut ini, saudara, ya, yang luar biasa, ya, yang saya akan bagikan sama saudara. Di mana Yesus, saudara? Ya. Di 2 Korintus, saudara, ya. 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 18, ya. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa yang begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak punya arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, ya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita dirubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow, saudara, ini ayat yang luar biasa, saudara, ya. Apa itu, saudara? Pelayanan Musa, saudara. Bukan tidak lain adalah pelayanan, saudara, ya. 10 perintah Allah. Kenapa katakan bahwa itu adalah pelayanan yang mengenai pelayanan mengenai hukum Allah yang terukir pada loh-loh batu, tidak lain tidak bukan adalah 10 perintah Allah, saudara. Amin. Ya. Kemudian dikatakan Paulus, sekarang yang kami lainnya adalah pelayanan roh. Apa itu pelayanan roh, saudara? Pelayanan yang menekankan pekerjaan Roh Kudus. Secara simpelnya aja, kita katakan seperti itu, saudara. Kita jelaskan seperti itu, saudara, ya. Jadi saudara dikatakan sampai hari ini orang Israel kalau baca kitab, mereka masih terselubung. Jangankan orang Israel, saudara, orang Kristen pun sampai hari ini kalau baca Alkitab masih terselubung, saudara, ya. Mereka masih menuduh, mereka masih pakai hukum Taurat, karena hanya di bawah hukum Taurat orang bisa dituduh. Tetapi bilang, saudara, di sini katakan, ketika orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diangkat dari mukanya. Ada amin, saudara? Sebab Tuhan adalah roh. Dikatakan sebab Tuhan adalah roh. Tuhan yang mana, saudara? Tuhan Roh Kudus. Kalau sudah berbalik kepada Tuhan yang ada roh, saudara lihat kemana, saudara? Ke surga? Bukan. Kalau saudara berbalik kepada Tuhan yang ada Roh Kudus, saudara melihat di mana? Di hati saudara. Ada amin, saudara? Ya, di hati saudara. Saudara melihat, saudara, ya,
Tuhan yang ada di hati saudara. Amin. Ketika saudara melihat hati saudara, dan di situ kan saudara melihat dari cermin kemuliaan kepada kemuliaan. Ketika saudara melihat kaca, saudara lihat cermin, saudara lihat itu siapa saudara? Diri saudara sendiri. Saya sekarang lihat depan layar ini, saya lihat diri saya sendiri. Nah, saudara, saya bisa lihat diri saya sendiri. Waduh, saya punya banyak kelemahan. Ya, mungkin hidung saya kurang mancung, ya. Ini alisnya kurang tebal, sudah pasti, saudara ya. Eh, nah, banyaklah kelemahan saya, saudara ya. Dan ketika saya melihat semua itu, saudara ya, kemudian saya renungkan, tiba-tiba sudah saya sadar, sebab bukan aku yang hidup. Ini orang yang saya lihat ini adalah orang yang berharga. Kenapa? Karena di dalamnya, saudara ya, ini yang ada Roh Kristus di dalam dirinya, saudara. Ada amin, saudara ya. Ada Roh Tuhan dalam diri saya, dan saya mulai melihat bahwa, wow, luar biasa ya. Ini memang manusia biasa, tapi dalamnya ada Roh Allah. Dan mulai saat itu saya punya jati diri mulai bangkit. Waktu saya mulai percaya bahwa Tuhan mengurapi saya, Tuhan mengasihi saya. Waktu itu saudara, Roh Allah bangkit dalam diri saudara. Dan sekarang saudara, saudara tidak akan tertuduh lagi, baru saudara bisa dinasehatin. Ada amin saudara? Ya. Baru saudara merdeka. Kenapa orang susah dinasehatin? Orang bilang gini, dia mah munafik. Dia bisa ngomong dong, dia sendiri nggak lakukan. Saudara, Yesus saja bilang, saudara ya, lakukan apa yang ahli Taurat lakukan. Lakukan apa yang para ahli Taurat katakan, orang-orang belum bertobat. Ya. Tapi jangan lakukan perlakuan mereka, perbuatan mereka. Tapi perkataan mereka ikutin. Nah, kita dikasih nasihat sama orang yang sudah lahir baru, kita nggak mau ikutin. Alah, sok munafik. Dia tidak tahu perasaan saya. Pak, dia nggak tahu perasaan saya. Dia nggak pernah ngalamin. Saudara nggak pernah ngalami perasaan siapapun. Nggak ada orang bisa mengenal saudara. Bahkan suami, saudara, istri, saudara pun nggak akan merasakan apa yang saudara rasakan. Amin, saudara ya. Waktu istri saya melahirkan anak pertama, saya bilang, ye, luar biasa, Sian, kamu bisa. Ayo, berbahasa roh, hurra, nama syakaraba, rabakara, nama Sian marah. Minggir, minggir, minggir. Ya. Tapi saya mau kasih dia semangat. Ayo, Sian, bahasa roh kamu bisa. Apakah saya salah? Wah, suami saya sih ngomongnya gampang, dia nggak pernah rasain. Ya tentulah saya tidak merasakan. Saudara tahu nggak, menurut penelitian, kalau laki-laki disuruh melahirkan, karena laki-laki punya emosi berbeda dengan wanita. Kalau benar-benar laki-laki disuruh melahirkan seperti wanita, laki-laki itu akan mati, saudara. Karena nggak kuat menanggung penderitaan seperti wanita. Wanita itu luar biasa, ya. Amin, ibu-ibu ya. Emosinya itu luar biasa, menanggungnya luar biasa. Makanya biasa wanita itu lebih tahan, ya, emosinya tertekan, ya, lebih sabar, ya. Ada amin, saudara ya. Dan saudara, akhirnya saudara, kita nggak mau terima nasihat orang, karena orang tidak mau mengerti kita, orang nggak ngerti kita, orang mengkritik kita. Saudara, saya kasih tahu, semua orang pernah menghakimin orang dan dihakimin orang. Saya mau kasih tahu saudara, nggak ada yang sempurna di antara kita. Ada amin, saudara ya. Saya mau ngomong sama saudara, saya pasti pernah suatu saat menghakimi orang, menghakimi saudara. Apa itu menghakimin? Saya menilai saudara adalah A, padahal sebenarnya maksud saudara adalah B, tapi saya anggap A. Maka itu adalah salah, saudara, menghakimin. Artinya itu, saudara. Ya, kita semua pernah menghakimin dan kita pernah dihakimin. Papa mama kita pernah menghakimin kita. Kita juga pernah menghakimi anak kita. Kenapa papa mama menghakimi kita? Karena mereka nggak mengerti perasaan kita. Kenapa kita menghakimi anak kita? Karena kita tidak mengerti perasaan mereka. Tetapi saya mau tanya, saudara, apakah harus nunggu seseorang mengerti perasaan kita, baru kita mau melakukan yang benar? Tidak. Ada amin, saudara. Ya, kalau ada orang ngomong sama saya dan menurut saya apa yang dia katakan itu benar, sekalipun dia akan mengatakan dengan nada menghakimin, sekalipun dia mengatakan dengan nada yang salah, sekalipun dia mengatakan dengan cara yang menuduh saya, tapi saya tahu apa yang dia katakan itu sebenarnya benar dan baik buat saya akan lakukan. Kenapa, saudara? Karena saudara, identitas saya tidak ditentukan dari apa yang dia katakan, identitas saya adalah karena Roh Kudus ada dalam diri saya. Ketika Roh Kudus bilang, itu kamu harus lakukan, saya akan lakukan. Kenapa, saudara? Apa yang orang lain katakan sama saya kecil sekali artinya, saudara. Ya, Paulus mengatakan, dia tidak akan menentukan hidup saya, saudara. Amin. Karena itu, saudara, jangan respon. Dengar, saudara, baik-baik. Dengar yang youth, dengar, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau engkau mau mencapai panggilan hidupmu, jangan respon terhadap apa kata orang. Ketika orang kasih ngomong sesuatu, dengar Roh Kudus bilang apa, ikutin identitas yang ada dalam diri saudara. Ada amin, saudara. Ya.
Bayangin kalau saudara anak sekolah, saudara sekolah arsitek, saudara gara-gara nggak suka sama gurunya, saudara pindah jurusan jadi hukum, misalnya, ya. Terus saudara akhirnya saudara lulus tidak memenuhi panggilan saudara. Kenapa? Oh, karena saya benci sama gurunya. Konyol banget saudara ya. Hidup saudara dirubah sama orang lain. Biar aja gurunya ngajarnya gimana. Dia nggak suka sama saudara. Kalau saudara tahu Tuhan panggil saudara di situ, tetap di situ. Ada amin saudara. Jadi mengerti identitas saudara itu sangat penting saudara. Mengerti saudara adalah anak Allah, sudah dikasih, sekali sudah diampuni, sekali untuk selama-lamanya akan membuat saudara berani. Dan ini adalah dasar saudara. Ya amin. Dasar untuk kita melangkah dengan Roh Kudus ya, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya kita nggak perlu lagi malu karena penampilan kita. Kenapa saudara? Karena bagaimanapun penampilan saudara, Roh Kudus ada dalam diri saudara, dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, dan kita semua dirubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Dan bahasa Inggrisnya lebih suka saudara ya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan from glory to glory. Ya, setiap kita dipanggil untuk hidup di hadapan Allah dan kita hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan setiap hari menjadi semakin serupa dengan Yesus. Amin, saudara. Bukan karena orang ngomong. Bukan karena apa yang kita bikin. Amin. Bukan karena kita punya ininya banyak. Bukan. Tapi karena semua itu ada di sini. Amin. Jadi saudara, saya tidak akan gini loh. Ya kalau saudara nggak aman kan seperti ini. Kenapa step gerejanya kecil? Nginjil. Biar gereja kita besar. Saya mau buktikan sama dia bahwa saya bisa. Itu salah saudara. Menginjil dengan motivasi yang salah. Ya. Saya mau berdoa orang sakit sembuh. Biar orang tahu Roh Kudus dalam diri saya. Oh itu salah saudara. Ya. Salahnya cuma sedikit. Kadang-kadang dari luar itu orang nggak kelihatan. Tapi kalau kita mau buka hati kita, Roh Kudus kasih tahu kita, kamu lakukan itu sebenarnya karena rasa tidak aman. Pingin orang lain puji. Amin. Jadi saudara, ketika gereja kita kecil, sel kita kecil, aman aja. Kalau Tuhan bilang, jangan takut saya beserta kamu. Amin, ikutin. Ada amin saudara. Kalau Tuhan bilang, kamu akan melayani di Papua, kamu akan melayani di Surabaya, kamu jadi besar. Amin, ikutin. Tapi saya lakukan pasnya belum terjadi apa-apa. Nggak apa-apa. Ikutin apa yang Tuhan katakan dalam hatimu. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Selama engkau, saudara, dengar baik-baik. Selama engkau aman di dalam Tuhan. Engkau punya gambar diri itu aman, saudara. Engkau akan mencapai panggilan hidup. Dan engkau bisa menerima nasihat orang lain sekarang. Engkau nggak peduli lagi dia mengkritik atau tidak mengkritik. Ada amin, saudara? Ya. Apa yang Alkitab katakan, saudara? Ya. Dikatakan begini, ya. Saudara, mari kita lihat lagi, ya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya. Saudara, ya, yang kekasih dalam Tuhan. Mengerti kita adalah orang benar. Kita adalah anak-anak Allah. Adalah modal pertama. Ya. Nanti saya ajarkan Roma 8. Saudara. Roma 8. Jadi sekarang tidak ada penuduhan bagi mereka tinggal yang hidup dalam Kristus Yesus. Roh yang tinggal dalam diri kita membebaskan kita dari hukum Taurat dan semua penghukuman, saudara. Ada amin, saudara. Ya. Mengetahui seseorang tidak ada penghukuman adalah dasar untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan. Sudah harus mengerti firman Tuhan hari ini. Mengetahui bahwa Tuhan mengasihi saya, bahwa saya adalah anaknya yang kekasih. Kepada kulah dia berkenan. Saya adalah anak yang terkasih. Karena apa yang Yesus lakukan, semuanya tujuannya adalah untuk saya dan saudara. Ketika suara turun dari surga, suara itu turun bukan hanya untuk Yesus dengarkan. Itu dicatat bukan supaya hanya untuk Yesus. Itu dicatat untuk saudara dan saya. Kenapa saudara? Karena Yesus lakukan di atas kayu salib supaya apapun yang dia dapat,
dari kehidupannya yang benar di bawah hukum Taurat diberikan kepada kita dengan cuma-cuma atas dasar iman. Semua anugerah, semua berkat diberikan kepada kita karena iman, saudara. Ada amin, saudara. Jadi, saudara, ketika muncul suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu ditulis untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tahu bahwa karena Yesus lakukan itu, sekarang saudara dan saya mengikuti jejak Yesus. Kita adalah anaknya yang kekasih. Kepada kitalah dia berkenan. Ada amin, saudara. Ya, saudara, dari sini saudara mulai mengerti. Ya, saya dulu nggak ngerti, saudara. Saudara lihat nggak, saudara? Kita mau jujur ya, realita aja sebagai orang Kristen ya. Kadang orang Kristen hidup yang baru bertobat, saudara ya. Ya kacau-kacau hidupnya ya. Lebih baik dapat yang lama, saudara. Lebih banyak mujizat maksud saya. Ya dia berdoa, oh mujizat terjadi, ya ini sembuh itu sembuh. Yang lama, saudara ya, adem di gereja baik ya. Tapi saudara nggak terjadi mujizat. Kenapa? Karena yang lama itu dia terus menerus nggak sadar dalam hatinya bilang, gua lebih baik dari dia, gua lebih baik dari dia, gua lebih baik dari dia. Itu seperti anak sulung katakan seperti itu. Tapi orang baru dia nggak ngerti apa-apa. Dia cuma bilang, karena anugerah saya diselamatkan. Wah, lebih besar mujizatnya. Kenapa tahu saudara? Karena dia mendasarkan hidupnya atas iman, bukan karena perbuatan. Lalu bagaimana dengan perbuatannya Pak Step? Tenang. Begitu dia ngerti bahwa dia dikasihi Allah, hidupnya berubah, saudara. Ya, hidupnya berubah. Tidak lagi lahir dari kepahitan, saudara. Hidupnya berubah. Amin, saudara. Ya, saya sudah melihat orang yang hidupnya kacau-kacau ketika dia dipakai oleh Tuhan, ketika dia diurapi oleh Tuhan. Urapan itu merubah hidup orang lain, tapi juga merubah hidupnya sendiri. Dan kemudian hidupnya berubah, saudara. Ada amin, saudara ya. Mengerti identitas kita sangat penting, saudara. Ada amin? Ya, sehingga saudara kita bisa bergerak dalam Roh Kudus. Karena saya mau bawa saudara bergerak dalam Roh Kudus. Kenapa, saudara? Karena ayat tadi mengatakan ya, ayat tadi mengatakan begini, saudara ya, bahwa ayat tadi mengatakan bahwa dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ketika kita mengerti Kristus dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Kuasa Allah bangkit dalam diri kita. Kemudian saudara, kita rindu menginjil. Kita mau memulihkan orang. Oh, kita rindu, saya rindu melihat revival terjadi. Tapi bukan lagi, kenapa saudara? Bukan lagi kekuatan saya, tapi karena Kristus yang bekerja dalam diri saya. Sekarang saudara ya, saya tidak pusing saudara ya, apa yang orang lain katakan, apa yang sudah saya berbuat atau tidak. Setiap pagi saudara, saya bisa berdoa, bisa mencari wajah Tuhan, sudah bisa berdoa mencari wajah Tuhan. Setiap hari sudah bisa baca Alkitab tanpa rasa tertuduh. Akhirnya sudah punya hubungan indah dengan dia. Dan akhirnya saudara, roh Allah itu semakin kuat bekerja dalam diri kita. Dan hadiratnya di luar memenuhi kita, saudara ya. Dan kemudian saudara, makin banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Itulah hidup Kristen yang sejati. Ada amin, saudara ya. Saya berharap saudara apa yang disampaikan hari ini sungguh-sungguh memberkati saudara ya. Dan ini adalah dasar saudara ya untuk kita bisa melangkah bergerak dalam roh. Ada amin, saudara ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa saat ini untuk setiap anakmu yang dengar firman pada hari ini. Aku berdoa Tuhan, perkataanku terbatas, tapi saya tahu Roh Kudus Kau bekerja lebih dalam, beyond my imagination. Di luar kemampuan saya untuk berkata-kata, Tuhan Roh Kudus Kau akan bukakan hati anak-anakmu dengan firman ini. Hati yang haus Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan yang identitasnya rusak selama ini karena apa yang orang lain katakan tentang mereka, dan mengenai apa yang mereka perbuat atau apa yang mereka punya. Tuhan, aku berdoa Tuhan, yang orang tua taruh identitas yang salah dalam hidup mereka. Aku berdoa Tuhan, Kau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan identitas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka tahu bahwa saat ini mereka berharga, bukan lagi karena kata orang lain, tapi karena saat ini Engkau telah mati untuk mereka. Dan Kau telah menebus mereka dengan darah-Mu, telah membayar mereka. Tuhan, aku berdoa Tuhan, sebagaimana firman disampaikan. Dimanapun orang mendengarkan, akan dibebaskan dan mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Saya harap saudara diberkati. Amin. Ya. Saya hari ini sesuatu yang baru buat saya. Saya coba menikmati ya rekaman. Nuansa yang baru lagi ya. Kadang-kadang saudara ya ada pergumulan lagi. Tapi saya harap
ke depan akan semakin baik broadcast kita ya. Dan saudara, puji Tuhan ya, banyak orang mendengar firman berulang-ulang dan mereka benar-benar dirubah dan diberkati. Dan saya harap saudara juga diberkati secara luar biasa. Ada amin saudara ya. Itu aja buat hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. God bless you. Jangan lupa subscribe. Enggak, bercanda saudara ya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.